Ya, Waalaikumsalam, Cek. Ini sudah mulai anak-anak ya, sudah banyak ya? Ya, sudah mulai banyak yang terkumpul semua. Oh ya, itu Kang Eka saya baca di WA ya Kang ya? Apa Cek, Oke, di WA? Oke, Kang Eka gimana nih? Langsung gimana nih bagusnya? Ya, mangga Cek, kalau mau langsung dimulai, santai aja. Oh, santai aja. Kita mulai aja nih Kang ya? Ya, siap. Jelas nggak sih Kang? Ya, Suaranya? ya jelas, Cek. Jelas. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman mahasiswa, terima kasih sudah bergabung. Mata kuliah ini namanya adalah pengantar bisnis digital, begitu ya. Nah, ini juga ada pengampunya adalah saya sendiri, Ibu Yosi, ada Bapak Dr. Eka Purnayuda ya, yang barusan sudah say hello. Kang Eka, mangga, say hello. Ya, Cek. Ya. Oke, lalu ada lagi Kang Kang Adi. Sudah ada Kang Adi? Halo. Sepertinya Halo, belum Kang Adi. gabung, Cek. Belum. Ada Belum. lagi satu lagi Pak Dani ya. Pak Dani sudah ada Kang Eka? Sudah join? Masih belum, Cek. Mungkin masih Masih belum. menyusul Oke. nanti. Nanti menyusul ya, teman-teman. Jadi Pak Dani dan Pak Adi itu lagi menyelesaikan S3 di Unpad. Jadi barangkali ada kuliah dan lain sebagainya sehingga nanti barangkali joinnya belakangan. Oke, barangkali begitu ya Kang Eka ya. Oke, kuliah ini adalah 2 SKS ya. Anak-anak ini semester berapa ya? Semester 1, Cek, kalau tidak salah. Oh, semester 1? Ya. Wow. Baik, semester 1. Pokoknya semester ganjil begitu ya. Ya, makanya mata kuliahnya pengantar, Cek. Jadi harus dianterin dulu. Iya, harus diantar dulu. Betul Kang Eka. Nah, kalau ini mata kuliah pengantar, jadi kita belajarnya hanya kulit-kulitnya saja, tapi banyak gitu, tidak sampai mendalam, tidak sampai ke aplikasi dan lain sebagainya, hanya mengenal, begitu ya, mengantarkan namanya juga ya, mengenal apa itu bisnis digital. Jadi begitu nanti teman-teman mahasiswa di Fakultas Pertanian ini sangat menarik sekali ya. Kuliahnya nanti ada BDP 1. BDP 1 itu membuat bisnis plan, Jadi membuat satu bisnis seperti apa. Tentunya nanti bisnis digital ini juga terpakai pada saat membuat satu bisnis. Itu aplikasinya di sana. Lalu BDP 2 itu adalah untuk apakah dia itu running atau tidak, begitu ya. Sementara kalau BDP 3 itu lebih ke di masyarakatnya seperti apa, aplikasinya di masyarakat seperti apa. Nah, jadi kembali lagi ke semula pengantar bisnis digital ini. Hari ini kita hanya akan berbincang-bincang mengenai ini dulu ya, kontrak perkuliahannya seperti apa, begitu ya Kang Eka ya. Nanti Kang Eka juga bisa menambahkan. Ya, siap. Baik, jadi ini hanya pengantar bisnis digital. Jadi di sini adalah outputnya adalah mahasiswa ini hanya mengenal apa itu fenomena-fenomena, apa itu misalnya juga terminologi bisnis digital, apa itu terminologi bisnis digital, dan juga contoh-contoh bisnis yang menggunakan digital itu seperti apa. Nah, punten, apakah bisa di-share lebih dahulu? Punten, Cek. Apa bisa di-share lebih dahulu? Enggak. Oh, baik. Sedap. Bisa ya, Kak? Ya. Kang, ketinggalan? Ya.
Atas, Cek. Tinggal kan? Ya, ketinggalan, Cek. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi terminologi bisnis digital itu seperti apa, juga contoh-contoh yang menggunakan digital khususnya pada sektor pertanian. Walaupun demikian, bisnis digital ini bukan hanya pada sektor pertanian ya, karena kita aja berada di Fakultas Pertanian, jadi nanti aplikasinya barangkali penggunaannya lebih ke sektor pertanian. Nah, di dalam mata kuliah ini, sebetulnya sih nanti juga ada mata kuliah diisi oleh dosen tamu ya Kang Eka ya? Iya. Kang Eka, itu gimana nih Kang? Kang masih kelihatan? Ya, masih, Cek, terlihat. Oke. Jadi yang pertama itu mungkin mengenal apa itu e-commerce, juga ada dalam mata kuliah pertama nih ya. Kalian mungkin hari ini ya, e-commerce itu seperti apa, lalu aplikasinya seperti apa manfaatnya, dan lain sebagainya. Itu sampai dengan kita belajar juga analisa pasar di dalam e-commerce. Terus juga hanya mengenal ya, infrastruktur bisnis digital seperti apa, infrastrukturnya ya. Jadi komponen-komponen dalam bisnis digital seperti apa. Itu kuliah ini untuk pengantar ini diberikan pada pertemuan kedua dan ketiga. Lalu pada pertemuan keempat adalah lingkungannya seperti apa. Jadi menjelaskan lingkungan makro dari suatu organisasi dan kendala-kendala dalam aplikasinya seperti apa. Jadi hanya menjelaskan begitu ya. Terus juga pertemuan kelima ada strategi bisnis digital. Itu juga hanya bagaimana menjelaskan. Lalu juga pertemuan ke-6 ada juga tentang bagaimana sih manajemen rantai pasok ini kaitannya dengan bisnis digital. Pertemuan ke-7 dengan requirement. Lalu juga pertemuan ke-8 ada pemasaran digital. Nah, biasanya pertemuan ke-8 ini diadakan UTS ya, ujian tengah semester. Nah, kalau tidak, barangkali pertemuan yang ke-8 ini bisa juga dijadikan UTS, dan yang pertemuan ke-8 menjadi pertemuan ke-9. Nah, selanjutnya, kalau di sini pertemuan ke-9-nya adalah UTS. Sama saja sih, kalau UTS-nya pertemuan ke-8, berarti pemasaran digitalnya pertemuan ke-9. Nah, atau pertemuan ke-8-nya pemasaran digital, dan pertemuan ke-9-nya UTS. Lalu selanjutnya adalah customer relationship management. Jadi hanya mengenal aja sih teknik-teknik pemasaran yang menggunakan e-commerce tadi. Lalu ada juga tadi mengenal bagaimana mengelola organisasi. Jadi antara kaitan antara manusia, lalu juga digital marketing dan perilaku konsumennya seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi biasanya di dalam perkuliahan 16 kali kita pertemuan ini, ada beberapa yang kita isi dengan dosen tamu ya Kang Eka ya? Iya. Dosen tamu juga nanti kita atur, karena dosen tamu ini tidak bisa kita tentukan waktunya, karena tergantung kepada kesiapan dosen tamu itu sendiri dalam mengisi kuliah ini. Ada 1 atau 2 orang dari praktisi atau dari yang memiliki bisnis digital. Nanti kita undang begitu ya, biasanya setiap semester itu lain-lain pembicaranya. Nah, mungkin nanti dalam pembelajaran selanjutnya juga tidak selalu selalu seperti ini, tapi juga ada tugas-tugas mahasiswa. Barangkali nanti kita lihat tugas mahasiswanya bisa dalam bentuk video ataupun dalam bentuk seperti apa. Yang penting mahasiswa mengerjakannya juga senang, fun, tujuan pembelajaran juga tercapai, dan semua orang happy dalam mengerjakan kuliah ini. Mengapa sih bisnis digital ini menjadi penting? Karena
Sekarang ini kan ada disrupsi ya, disrupsinya mungkin ada dua ya. Satu pertama COVID, yang keduanya ada disrupsi dari teknologi, informasi, dan juga inovasinya yang selalu berkembang dengan cepat. Nah, dengan demikian kita mau tidak mau harus belajar tentang bisnis digital ini. Begitu sementara, nanti kita isi dengan sedikit berbincang-bincang mengenai bisnis digital. Barangkali Kak Eka dari Tiosi segitu dulu, nanti Tiosi lanjutkan lagi. Baik. Mangga Kang. Ya. Oke, teman-teman, sebelum saya memberikan sedikit materi, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu oleh teman-teman semua, silakan. Ini kebetulan ada kawan kita ya dari MBKM ya, Merdeka Belajar, ada sekitar 17 orang ya, Cayosi ya. Oh iya, 17 ya. Orang ya, luar biasa. Digabung ya, jadi selamat bergabung teman-teman. Ya. Mahasiswa juga ini selamat bergabung di mata kuliah kita ya, jangan takut dan jangan ragu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya ya. Ini tuh diam itu ada dua indikasi ya. Yang pertama ngerti, yang kedua bingung gitu ya. Semoga teman-teman bukan masuk ke dalam golongan yang kedua ya, nggak ngerti gitu. Silakan, ada yang mau disampaikan oleh teman-teman atau ada yang bingung gitu, ada yang mau ditanyakan, enggak? Punten Ibu, Bapak, saya perkenalkan nama saya Rini Wasifa Mulia, mahasiswi MBKM Daring Unpad. Saya ingin bertanya, di Spada Dikti belum ada info mengenai modul dan pemberian materi begitu. Oke, baik Rahmi, terima kasih. Ini tuh yang pintunya Kang Eka ya menjawabnya. Kang Eka, mangga silahkan. Oh iya, terima kasih. Tadi itu siapa namanya, Rahmi ya? Rahmi. Ya, terima kasih Rahmi ya. Hari ini akan saya update ya. Jadi seperti biasa kita tim selalu mengupdate setelah kuliah. Jadi tenang saja kalau sebenarnya masih belum ada apa-apa, berarti memang belum ada apa-apa ya, belum ada penugasan dan lain-lain. Nanti materi yang Bu Yosi sampaikan akan saya sampaikan juga di LMS, baik di Live Unpad maupun di Spada Dikti. Oke, tenang saja, nanti setelah ini akan saya upload ya materi-materinya. Termasuk ada buku literatur ya, Bu Yosi ya? Iya, ada buku literaturnya cukup banyak, Kang Eka. Buku literaturnya mungkin cukup banyak ya. Nah, tapi saya yakin anak-anak itu kalau disuruh baca textbook kayaknya angkatan yang sekarang tuh kayaknya nggak suka baca textbook ya Kak Eka ya? Ya, sukanya nonton video, Bu. Streaming gratisan ya. Nah, anak-anak mungkin gini aja ya caranya biar gampang. Dari textbook juga diambil intisarinya apa. Dari textbook itu mungkin ya nanti intisarinya apa. Lalu anak-anak buat YouTube deh dari bab 1 misalnya untuk bab 1 misalnya tentang e-commerce. Nah, tolong juga mungkin di sini sekalian yang Kak Eka. Ya. Ini kan anak-anak ada 3 kelas ya kalau tidak salah. Betul. Nah, tolong ketua kelasnya mungkin dibagi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas khusus MBKM mungkin ya Kak Eka ya, biar nggak dicampur ya. Iya, boleh. Maksudnya ketua kelasnya silakan dipilih ya teman-teman ya. Kelas A kalau tidak salah nanti bersama Bu Yosi, kelas B dengan Pak Adi, dan kelas C dengan saya ya. Jadi nanti disepakati saja kali Bu Yosi ya, siapa ketua kelasnya, seperti itu. Betul. Kalau yang MBKM dimasukkannya ke kelas Kang Eka aja ya, ke kelas B. Ya, boleh ke kelas C, B atau C ya Bu ya? Oh, antara B, C kayaknya. Sepertinya saya C. Ya, MBKM ke kelas Kang Eka ya, karena Kak Eka ini memang masih muda, terus juga pinter IT, seperti itu. Dan Bu Yosi di sini satu-satunya perempuan nih yang, aduh, ini kebagian. Paling cantik sendiri, Ce. Iya, ini alhamdulillah kebagian. Tapi sebenarnya saya sudah harusnya ini anak-anak muda semua yang mengajar bisnis digital, tapi tidak apa-apa, kita belajar bersama-sama ya. Jadi anak-anak perlu diketahui, ini tuh memang Live Unpad dan pada ini bagi semua dosen di Unpad khususnya baru semester ini. Jadi barangkali seperti yang Pak Eka katakan tadi, selalu ada update ya Kang Eka ya. Ya. Dari yang kami
kemukakan. Jadi barangkali mohon dimaklumi karena memang sebelumnya kita tidak pernah ada live Unpad dan tidak pernah ada SPADA tuh ya. Jadi baru semester ini. Nah, jadi ini learning by doing begitu ya, Kak Eka. Iya. Nah, barangkali nanti juga kalau kampusnya sudah dibuka, kita mengadakan hybrid learning ya. Hybrid learning ya, jadi ada yang di kampus, ada juga yang seperti ini. Jadi barangkali nanti pemberitahuan selanjutnya tergantung kepada kondisi situasi di kampus kita. Baik. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan selain Rahmi tadi? Permisi Bu, izin bertanya. Ya, Mas. Nadira, silakan. Buat absensi kelas C di Pacis belum ada, Bu. Di mana ya? Di Siat Pacis. Oh, absensi buat kelas C. Oh, kelas C mungkin nanti Pak Eka sebentar lagi akan Pak Eka buka. Sabar ya. Kelas saya selalu saya buka setelah kuliah ya. Oke Pak, terima kasih infonya. Baik, kalau kelas Bu Yosi tadi udah dibuka deh. Kelas Bu Yosi kelas A udah Bu Yosi buka. Bisa ngisi ya anak-anak begitu. Nah, nanti tiap kelas kan sudah dibagi tuh setelah kelasnya siapa. Dan dibagi kelompok mungkin ya. Satu kelompoknya sekitar 4 orang. 3 atau 4 orang lah ya, 3 atau 4 orang untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kalau memang tugas itu adalah kelompok, begitu ya. Tugas itu kelompok. Tapi juga nanti ada tugas individu juga. Karena kan kalau kelompok, kita tidak tahu mana yang spesifik per orangnya, begitu yang pandai dan rajinnya yang mana. Tapi kalau perorangan itu akan kelihatan mana yang rajin dan mana yang tidak. Baik. Tadi kalau mau tanya ya, Rahmi ini dari MPKM dari prodi mana ya? Dari akuntansi Universitas Islam Riau, Ibu. Oh, dari Riau? Iya, wow. Dari Pekanbaru. Dari Riau ya, jam segini jam berapa di Riau? Jam lebih siang ya? Masih sama, Bu, jam 10-an. Oh, jam 10-an, baik. 11, iya. Ya, dari Riau ya, Universitas Riau, baik. Kalau ini tadi Nadira dari mana ya Nadira? Nadira dari pertanian kah? Iya, aku dari Pertanian Agribisnis 2021. Oh, iya. Wajahnya soalnya hafal-hafal. Ya. Oke, aku suka pick up. Baik. Baik, begitu. Kang Eka mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, boleh, Cak. Bangga. Ya, oke. Saya mungkin hanya sedikit memberikan satu gambar ya pada teman-teman gitu ya terkait dengan bisnis digital gitu. Jadi sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Ya, oke. Baik. Jadi dalam bisnis digital itu sebenarnya intinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan ya transformasi nilai dari bisnis kita sebenarnya gitu ya nanti ada teman-teman. Tadi Bu Yosi di awal dalam rencana bisnis, dalam rencana kuliah kita ini ya bagaimana kita mengenal e-commerce, bagaimana kita mengenal manajemennya ya, bagaimana kita mengenal rantai pasoknya gitu ya dari hulu sampai hilir. Ya. Nah, saya sedikit mungkin Coyosi ya sedikit melihat gitu ada beberapa data yang menarik di sini Coyosi ya dengan terkait dengan digital. Ya. Ternyata ada sesuatu yang mendorong ya, mendorong bisnis digital ini semakin berkembang ya. Apa itu? Nah, ini adalah 3 hal ini ya teman-teman sekalian. Nanti teman-teman akan digital business akan selalu berkait dengan 3 hal ini. Bandwidth cost. Bandwidth cost itu adalah ya biaya kita dalam akses internet ya. Tahun 61 ini kebayang nih teman-teman ya. Ini bandwidth kita mahal sekali. Ya, tahun 60-an itu internet itu sangat mahal. Today internet sangat murah. Bahkan dengan uang Rp2.000 saja teman-teman sudah bisa dapat kuota internet. Sama dengan network access itu sebaliknya. Dulu mahal tapi sulit ya dapat sinyal, harus ke gunung ya, harus ke kalau di Amerika itu kita harus ke Silicon Valley gitu ya, tempatnya Google gitu.
untuk dapat sinyal yang bagus. Sekarang di mana saja kita sudah dapat sinyal. Today sangat tinggi sekali network access. Dan satu lagi yang teman-teman harus tahu adalah storage cost. Ya, biaya storage. Istilahnya apa ya? Ya, lemari digital ya kalau saya bilang. Kalau dalam bisnis digital kita harus punya lemari. Ya, storage ya. Lemari yang menyimpan semua berkas-berkas bisnis kita. Ya, ini storage-nya apa? Nah, ini menggunakan apa namanya? Istilahnya cloud ya. Gitu, cloud. Nah, jadi itu yang harus kita ketahui teman-teman ya. Jadi ke depan ada ya sesuatu yang mendorong digital bisnis ini akan semakin berkembang ya. Ini dia, bandwidth cost semakin murah, network access semakin bagus, dan storage cost semakin murah ya, yang akhirnya kita semakin mudah untuk berbisnis digital. Hanya modal 10 kali klik ya, teman-teman sudah bisa e-commerce sekarang. Sudah bisa masuk ke dalam e-commerce ya. Ya, salah satu anggota di Shopee atau di Tokped gitu ya, teman-teman sudah bisa buka lapak istilahnya. Kalau dulu sangat mahal sekali, sangat susah ya, buka lapak teman-teman harus ke pasar ya, sekarang enggak. Tinggal ke marketplace. Nah, ini teman-teman sekalian, gambar inilah yang akan kita kenali selama 1 semester ke depan ya, Bu Yosi ya, Cek Yosi. Ya. Sebenarnya kita hanya akan mengenal gambar ini, gitu ya. Pengantar lah, kita anterin lah saya gitu kalau saya bilang tadi. Ya, betul. Jangan sampai nyasar gitu ya, bisnis digital teh naon gitu ya, apa, nah jangan sampai nyasar ya. Jadi teman-teman nanti akan berbicara, kita di awal-awal itu kan akan berbicara bagaimana sih dari sisi demand ya. Demand ini apa? Dari sisi permintaan konsumen ya. Bagaimana sih polanya sekarang gitu ya. Di era digital ini pasti berubah. Ditambah COVID sekarang ya, pandemi. Oh, itu semakin berubah total gitu ya. Semakin ya benar-benar transformasi cepat ya gitu. Kemudian dari sisi pihak kedua, ya retailer ya, di sini retailer dan penyedia jasa dan perdagangan ya. Kita harus tahu nanti tadi Bu Yosi sudah sampaikan ya bagaimana sih e-commerce-nya, posturnya seperti apa. Yang terakhir, nah ini yang ketiga, bukan yang terakhir, yang ketiga adalah dari sisi supplier-nya. Jadi sebenarnya digital bisnis itu ada 3 hal ya. Yang pertama dari sisi demand-nya, yang minta ini pihak keduanya ya yang menyiapkan, pihak ketiganya yang ini perantara, mohon maaf, yang ini adalah menyiapkan gitu ya. Nah, nanti ada satu hal yang sangat tergantung ya teman-teman. Kita akan sangat tergantung, semakin tergantung dengan cloud apa namanya, public cloud gitu ya. Jadi dengan penyimpanan digital ya, kita nanti akan semakin tergantung. Sekarang ya teman-teman tahu ya bagaimana isu kebocoran pengguna ya. Kemarin sempat ramai itu kebocoran pengguna vaksin kalau tidak salah ya, yang Peduli Lindungi itu ya sempat bocor ya katanya. Kenapa? Ya ini hybridnya berarti ada kebocoran ya. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kita mengenal hybrid cloud gitu ya. Jadi mengenal penyimpanan digital gitu ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman ya, nanti kita selama 14 pertemuan ya, kita akan mengenal satu gambar ini gitu ya. Satu persatu ya. Ya kira-kira seperti inilah nanti teman-teman dalam bisnis digital ya. Dianterin dulu nih ke tempatnya. Ya, nanti kalau setelah kita antar mudah-mudahan di semester 2, 3 dan selanjutnya dengan Bu Yosi juga ya akan lebih bagus ya. BEDP nanti ada Business Enabling and Development Program-nya bisa lebih bagus ya. Bisa lebih tertata gitu ya. Jadi bagaimana digital business ini teman-teman sudah tahu bagaimana polanya, bagaimana strukturnya ya. Nanti teman-teman di kesempatan berikutnya bisa lebih siap ya untuk bertransformasi menjadi entrepreneur digital gitu ya. Gitu. Kalau saya masih jadi petani hutan gitu cuy ya. Petani konvensional. Mungkin teman-teman semua nanti sudah menjadi petani digital gitu ya. Oke ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Bu Yosi ya pengantarnya kira-kira. Nanti teman-teman harapannya tidak nyasar ya, tidak bingung gitu ya apa ini bisnis digital. Mangga itu saya kembalikan lagi kepada Cece. Mangga Kang Eka hatur nuhun. Nah, sekarang barangkali dari conclusion yang tadi Kang Eka terangkan begitu ya. Jadi bisnis digital itu apa ya?
Nah, kalau yang saya pahami, bisnis digital itu adalah suatu jenis tadi yang Kak Eka sudah menerangkan itu dari segi ininya ya, apa namanya teknologi dan bagaimananya. Nah, sebetulnya teman-teman mungkin masih sebetulnya ingin tahu sebenarnya definisi bisnis digital itu apa ya sebetulnya ya. Betul kata Kang Eka, jangan sampai kita nyasar ya Kang ya, bisnis digital teh apa ya. Jadi bisnis dan digital disatukan, bisnis dan digital. Jadi adalah suatu bisnis jasa yang memanfaatkan kecanggihan teknologi, tadi seperti yang Kak Eka katakan, menciptakan suatu produk ataupun memasarkannya. Jadi, semua jenis usaha yang menjual produknya secara online, itu bisa menggunakan website atau aplikasi, dan lain sebagainya itu termasuk dalam bisnis digital. Begitu ya. Nah, jadi banyak versi dalam pengertian bisnis digital ini. Jadi adalah tadi seperti yang Kak Eka katakan juga, jadi bisnis yang memanfaatkan skill di bidang teknologi, informatika, dan komputer, begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi barangkali dalam hal ini teman-teman sudah sering melihat contoh-contoh bisnis digital yang kita ketahui ya, banyak sekali ya, bukan hanya menjual produk, tapi juga dalam menjual jasa ya. Jadi menggunakan platform-platform yang kita ketahui ya, seperti misalnya di dalam bidang kedokteran ada Halodoc, itu kan jasa ya. Tapi juga misalnya dalam Traveloka, itu dalam hal travel begitu ya. Terus juga dalam hal keuangan begitu ya. Ada namanya itu di sini saya lihatkan juga dalam hal produk itu kan banyak sekali ya. Menggunakan marketing digital, bisnis digital ini banyak ya, seperti misalnya sayur box gitu ya dan lain sebagainya. Nah, maka bisnis digital ini pun teknik pemasarannya itu juga berbeda dengan bisnis biasanya. Beda ya dengan bisnis biasanya. Karena kalau bisnis biasanya yang tradisional kita bisa tawar-menawar, kita bisa saat itu juga barangnya diambil, cash dan lain sebagainya. Nah, dengan digital ini tidak demikian, kita tidak ada proses menawar, jadi sudah fix harganya seperti itu, dan kita mentransfer uang ke platform yang sudah ditunjuk di sana. Setelah itu barangnya mungkin akan datang 2 atau 3 sekian. Dan kadang-kadang di dalam bisnis digital ini juga kelemahannya, kadang-kadang tuh produk yang kita offer, yang kita request tidak sesuai dengan harapannya. Itu barangkali kenyataannya, tapi sekarang dengan adanya bisnis yang yang berkembang dan teknologi yang berkembang, si konsumen juga bisa komplain begitu ya, dan bisa saling berkomunikasi sehingga barangnya bisa dikembalikan dan diganti dengan hal yang baru gitu ya. Bahkan ada juga pengiriman yang produk itu konsumennya itu tidak usah membayar lebih dulu, tapi membayar setelah barangnya diterima begitu ya. Nah, itu barangkali kecanggihan teknologi yang saat ini berkembang. Nah, di dalam digital marketing itu sendiri bisa diasumsikan sebagai satu pemasaran bisnis digital juga yang terdiri dari misalnya kita kenal dengan SEO, Search Engine Optimization, misalnya di situ ya, nanti kalau belajar tentang digital marketing. Jadi ada promosi digital, promosi di media sosial, ada email marketing, ada website marketing, dan lain sebagainya. Yang promosinya itu cenderung melalui platform yang sudah ada, begitu ya. Nah, sampai sini teman-teman ada yang ingin tanyakan? Jadi saat ini dengan bisnis digital ini, kata Kang Eka tadi juga, asal kita punya modal, kita punya kemauan, kita punya sedikit teknologi, dan seperti tadi Kang Eka punya kuota dan lain sebagainya, punya pengetahuan sedikit aja cara menjual, kita sudah menjadi startup kecil-kecilan begitu ya Kang Eka ya.
Ya, betul, Ce. Jadi tidak perlu modal uang ya untuk bisnis digital sekarang. Bahkan skill saja kita sudah bisa membuka bisnis. Betul Kang Eka, jadi dengan skill aja misalnya nih, Kang Eka pandai membuat satu tulisan, tulisan yang bisa dibuat di koran. Nah, Kang Eka punya pengetahuan itu. Nah, Kang Eka buatlah secara online ini satu website dan lain sebagainya, sehingga orang mendaftar ke situ, sehingga Kang Eka janjian dengan yang akan menggunakan jasanya hari apa dan jam berapa, nanti si konsumennya bayar. Nah, terus juga dilakukanlah misalnya pelatihan itu bisa melalui Zoom atau bisa melalui offline, online, mungkin tergantung dari kesepakatan. Jadi bukan hanya produk, tapi juga jasa gitu ya. Jasa tadi belum dikatakan terhadap jasa finansial. Ada satu platform namanya Finansialku yang membahas di situ sebagai solusi dari pencatatan keuangan yang menawarkan produk yang berupa aplikasi. Nah, di situ juga akan dipandu mungkinnya bagaimana uang kita itu dimanage dengan baik. Nah, platform ini namanya Finansialku. Jadi, teman-teman mahasiswa, tadi seperti yang Kang Eka katakan, tanpa harus modal, yang penting punya pengetahuan tentang bisnisnya, juga pengetahuan tentang bagaimana itu proses digital marketingnya atau proses digital bisnisnya seperti apa, lalu mempunyai kuota dan apa yang akan di-deliver ke konsumennya itu seperti apa. Jadilah kita menjadi salah satu pelaku di dalam bisnis digital ini. Nah, teman-teman, saya yakin di antara 126 mahasiswa, saya yakin di antara teman-teman sudah ada yang menjalankan. Oke, adakah yang sudah menjalankannya? Adakah yang sudah menjalankannya? Pasti sudah ada ya? Ya, yo, siapa yang suka jualan di Shopee bisa berbagi cerita, silakan. Silakan. Ada teman-teman? Apa aja? Mungkin bisa nanti disebutkan nama, nanti mungkin kita akan catat, oh misalnya biru, Angelia, oh ya oke, biru, nanti kita catat, oh biru berarti biru dapat 1 poin nilai gitu dari kita ya. Silakan, ada yang sudah memulai begitu? Ini ada 130 anak, saya yakin sudah ada. Nggak usah malu-malu dan nggak kalaupun mengumumkan nanti jangan takut, jangan khawatir disontek idenya sama teman-teman ya, karena itu sudah launching duluan gitu ya. Ya, okay. Sudah banyak yang angkat tangan, sudah banyak, silakan. Boleh, mangga Kak Eka pilih. Ini ada biru yang mau duluan, silakan. Silakan biru. Baik, mangga. Nadira juga, boleh. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Biru Angelina Nirwana dari Prodi Agribisnis kelas A dengan NPM 025. Jadi saya itu untuk bisnis digital itu saya membantu penjualan kakak saya dalam menjual makanan ringan dan juga membantu penjualan ayah saya dalam masakan-masakan gitu. Jadi ayah saya tuh bisa masak, jadi disalurkan untuk dijualkan kepada para konsumen gitu. Jadi sejauh ini untuk masalah digital, karena kan kakak saya jualannya lewat Instagram, di situ saya belajar mulai dari segi pemasarannya bagaimana dengan saya memanfaatkan pertemanan, circle saya untuk mempromosikan hasil jualan kakak saya itu. Gitu. Terima kasih. Ya. Luar biasa. Oke. Mungkin nanti dari yang lain nanti kita lihat seperti apa. Silakan Nadira mungkin ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nadira dengan nomor NPM 092. Ibu saya itu suka banget jualan online. Dia itu reseller. Jadi waktu SMP saya pernah bantuin buat ngejualin kaos kaki ke teman-teman saya. Dan itu tuh lumayan laku dan banyak yang beli. Cuman dari situ saya belajar, soalnya ibu saya kan jualannya nggak kaos kaki doang. Jadi saya nawarin ke teman-teman saya juga berbagai macam jualan. Dan teman saya tuh nggak terlalu tertarik, lebih tertariknya tuh sama yang kayak kaos kaki. Jadi situ saya belajar kalau jualan juga mesti ngelihat siapa yang kita tawarin, apakah orang itu butuh atau enggak.
Terus juga saya pernah jualan masker kain, cuman itu nggak tahan lama sih, nggak bertahan lama soalnya saya akhirnya kecapean buatnya sendiri. Udah itu aja sih, Bu. Wah, luar biasa ya Nadira. Terima kasih sharingnya. Baik, Muhammad Hairul, mangga. Ya Ibu, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Hairul Imam, NPM 1506 di 01000024. Ibu, kalau mau tanya termasuk reseller nggak, Bu? Kelas apa, Hairul? Yang mana? Hairul, kelas apa? Kelas A. Oke, mangga. Termasuk reseller nggak, Bu? Saya dari pas awal-awal pandemi sambil mengisi waktu luang sampai sebelum Ramadan kemarin, saya suka jualan, menawarkan di Instagram sama WA makanan, Bu. Makanan kayak cilok sama cireng. Juga agar jelly, Ibu. Dan lumayan Ibu, sistemnya sistem pre-order untuk ya ditentuin harinya, hari apa, lalu saya mengirimkannya sendiri, Ibu. Berkeliling sambil mengisi waktu luang aja. Dan lumayan sih. Oke, baik. Jadi, Baik, Ibu. baik, Hairul, apa namanya, sharingnya. Mungkin nanti ada lagi atau mangga Kang Eka pilih, Kang Eka. Nih, Ya, banyak nih, Terima kasih, Kang Ibu. Eka. Ya, baik, terima kasih Hairul, menarik sekali ya bisnisnya. Oke, udah banyak sekali ini ya. Selanjutnya silakan, Kang Eka. siapa ya? Saya pilih Reza deh, Reza. Reza. Iya, perkenalkan, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Reza Febrian Nugroho dari Prodi Agribisnis kelas B NPM 048. Jadi saya, iya Bu. Jadi Baik, saya sudah memulai bisnis kecil-kecilan. Pada dasarnya juga Bapak saya dari awal juga sudah distributor pulsa. Nah, saya udah dari SD sudah memulai bisnis ini, kan dari awalnya offline, kemudian sampai online pun saat pandemi, teman-teman saya juga masih membeli kepada saya. Biasanya mereka juga membayarnya menggunakan transfer ataupun via ShopeePay, biasanya gitu Bu, Bapak. Baik, Reza, menarik sekali ya teman-teman ini. Oke, silakan Kang Eka. Siapa lagi nih? Luar biasa nih Reza. Silakan Kang Eka. Berapa orang lagi, Ce, yang mau diberikan kesempatan? Dua Banyak. lagi. Lagi ya. Ya, siap. Nanti yang Nah, lain siapa menyusul. ya? Ini deh coba nih, Desi, ada Desi Rahmawati, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati dari program studi agribisnis dengan nomor NPM 016. Kalau iya. saya memulai Desi, bisnis maaf, kelas A, Desi? kelas A, ya Bu. Oh, siap. Mangga. Jadi saya memulai bisnis digital itu kan dari mulai SMP via Instagram gitu sama via WA promosi dan bikin Instagramnya juga dari sekitar 2016 sampai sekarang, tapi sama sistemnya pre-order gitu. Bersama teman saya menjual makanan ringan zaman dulu gitu, Milidi. Tapi kadang-kadang itu nggak terus-menerus gitu loh Bu. Jadi cuma kadang satu bulan itu cuma 4 kali pre-order gitu, karena kalau Milidi itu kan ya nggak mungkin setiap hari orang mau makan gitu kan, karena kadang nusuk ke gigi juga sakit. Terus yang dapat saya ambil dari bisnis digital ini tuh karena sistem pemasarannya tuh luas gitu ya. Pernah ada yang pesen misalnya dari Bandung, dari luar kota lainnya gitu. Karena kan saya dari Ciamis, jadi luas aja gitu sih jangkauannya kalau yang saya dapat manfaatnya dari bisnis digital ini. Baik, terima kasih banyak
Oke, mungkin Kang Eka satu dari MBKM kali ya, satu lagi ya Kang Eka. Boleh, Siapa yang silakan. MBKM ya? MBKM tadi siapa? Yang ini Rahmi ya? Rahmi, MBKM, silahkan Rahmi. Iya Ibu, jadi di awal perkuliahan saya mencoba dengan bisnis thrift, yaitu baju bekas ekspor impor gitu Bu. Cuma strategi yang saya gunakan tuh saya udah menentukan pasar, yakni anak muda, cewek atau cowok gitu kan, yang suka baju-baju sweater atau baju hoodie yang bagus gitu ya kan Bu. Cuma masih terjangkau karena dia barang thrift gitu. Kemudian dari sana saya menemukan beberapa kesalahan dari bisnis saya, yakni ketidakkonsistenan saya terhadap bisnis saya sendiri. Kemudian saya kurang memahami digital marketing, kurang mendalami digital marketing itu sendiri. Kemudian ada iklan yang saya tidak terlalu paham gitu Bu, bagaimana mengambilnya atau mengurus di sosial media saya. Saya rasa itu saja, Ibu. Baik, terima kasih. Semuanya pada menarik penelitian ya. Luar biasa nih anak-anak ini. Kita mulainya masih sama juga kayak anak-anaknya. Yosi juga sama sih memulai bisnis digital nih, kayak kamu mulai tentang Bright Mango, tapi memang kamu anak-anak kadang up and down penjualannya begitu ya kayak tapi ya namanya juga usaha ya. Baik, saya komentari ya, anak-anak itu luar biasa sudah mulai menerapkan usaha dari sejak kecil, sejak dini, dan itu adalah menjadi modal modal menjadi seorang pengusaha besar suatu hari ya, karena kalau dari kecilnya sudah usaha, wirausaha dan lain sebagainya, apakah itu nanti akan berhasil ataupun tidak? Masalahnya bukan berhasil atau tidak, tapi anak-anak sudah mendapatkan proses bagaimana menjadi seorang wirausaha yang sukses. Jadi berbahagialah yang sudah memulainya dari kecil. Juga teman-teman yang lain barangkali nanti mulai punya ide ya. Teman-teman tadi keidean, saya juga bisa nih seperti ini gitu ya. Nah baik, kalau kata Bu Yosi benar ya, bisnis digital ini yang tadi anak-anak sudah kemukakan itu, yang pertama harus tahu dulu nih target pasarnya siapa. Kalau misalnya sekalian tadi Rahmi mengomentari yang terakhir, segmen pasarnya buat anak-anak, anak muda dan lain sebagainya. Nah sudah jelas nih segmen pasarnya siapa ya. Nah, barangkali seperti yang tadi yang milidi dan juga makanan buat yang dijual melalui online dan sebagainya. Harus tahu dulu segmen pasarnya. Nah, komentar Bu Yosi dari yang terakhir yang Bu Yosi masih ingat adalah tentang baju ya, baju produk impor gitu ya. Nah, mungkin saat ini penjualannya lagi menurun katakan. Mengapa? Karena barangkali si konsumen itu takut ya, karena kan COVID nih ya, COVID terus dibawa ke baju itu, nempel di COVID itu, nempel lah di baju itu, apalagi impor, terus dijual gitu ya. Jadi konsumen merasa takut nanti saya tertular dan lain sebagainya. Mungkin yang perlu Rahmi update di dalam vlognya atau di dalam Instagramnya, bahwa ini itu bajunya ini sudah melalui proses katakanlah sudah diwasrei, jadi sudah diwasrei, sudah ada statement bahwa ini adalah bebas dari COVID, begitu ya. Kayak misalnya barang-barang di Babe gitu ya, atau di barang-barang second lainnya, jadi sudah ada statement bahwa ini bebas dari COVID, jadi sudah diwasrei dengan standar tertentu, misalnya di standar kalau di Bandung ini laundry itu yang bagus tuh HD laundry ataupun Sek ya, itu yang Prancis itu yang punya franchise-nya dari Prancis. Tentunya harga jualnya agak lebih tinggi sedikit, tapi konsumen akan secure gitu ya. Oh, beli bajunya kalau di sini nih, di yang web Rahmi ini kayaknya safe aja ya, begitu.
Jadi itu di saat pandemi itu yang harus ditanamkan ya, harus di garis bawahi di guideline seperti itu. Kita bisnis anak-anak tadi ada yang bisnis makanan dan sebagainya. Tadi biru ya. Kalau menurut Bio sih memang di saat pandemi ini bisnis makanan yang sangat memungkinkan. Mengapa? Karena selama orang itu makan, selama orang itu hidup, pasti memerlukan makanan. Jadi bisnis makanan ini, bisnis makanan yang potensial, cepat kembali modal, akan tetapi bisnis makanan ini juga kompetitornya banyak, sangat-sangat banyak. Misalnya tadi yang jualan cilok ya, cilok satu muncul, mungkin 10 orang hari itu juga akan muncul cilok-cilok yang baru gitu ya, melalui online. Nah, apa yang harus dilakukan supaya kita ini, cilok kita ini, berbeda dari cilok-cilok yang lain? Nah, berarti yang pertama, harus memiliki uniknya apa sih cilok kita. Memiliki keunikan dari cilok kita itu apa? Apa karena teksturnya, apa karena rasanya, apa karena sambelnya, apa karena cara pengemasannya, apa karena cara deliverynya, apa karena harganya, apa karena variasi rasa, apa karena combine dengan apa namanya minumannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus memiliki keunikan dari produk kita itu apa. Jadi harus ada value proposition-nya mungkin ya dalam hal ini. Mungkin Bu Yesi sharing ya. Saya sebentar. Kak Eka boleh share ya? Mangga. Itu juga sih agak anu nih kalau share. Gubrak. Buat teman-teman jangan kaget ya. Ini walaupun oke, ya kita panggilannya Ucu sama Akang gitu ya, dosen-dosennya. Ya biar enak sih sama Akang ya, kalau di pertanian sih sama Akang. Iya. Kang Eka juga tanyakan ke saya bilangnya sih. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi dalam bisnis itu harus kita tahu tadi segmennya itu siapa, segmen pasarnya itu siapa, target pasarnya itu yang mana. Nanti di mata kuliah pemasaran mungkin akan dibedakan antara segmen pasar, target pasar, sama satu lagi STP, targetnya sama positioning. Jadi memposisikan produk itu di konsumen itu seperti apa. Nah, jadi bisnis digital itu harus tahu what-nya, siapanya, bagaimananya, dan value-nya. Value yang harus kita antar ke konsumen itu seperti apa mungkin ya. Seperti cilok tadi, jadi harus memiliki keunikan tadi gitu ya. Itu yang disebut dengan value proposition-nya itu jelas ya. Nah, bagaimana men-create value proposition, yaitu ide-ide kita sendiri. Ide itu datangnya dari mana? Itu datangnya dari pengamatan kita di masyarakat. Sebetulnya konsumen itu sukanya apa sih? Nah, barangkali ada riset kecil-kecilan begitu ya. Atau juga bisa juga ditanyakan ke kalau riset sih pakai Google Form, tapi kalau untuk yang hal kecil mungkin tanya saja ke teman-teman, misalnya, tolong dong titipin ini produk saya, apa sih menurut kamu? Nah, terus nanti didengarkan keluhannya seperti apa, itu yang menyebabkan kita memiliki ide baru untuk supaya si konsumen itu puas dengan cilok kita. Itu salah satu dari contohnya tadi cilok ya. Jadi harus ada value proposition-nya. Terus bagaimana kita itu mendeliver ke konsumennya itu seperti apa supaya si cilok itu sampai konsumen itu tetap hangat, tetap enak rasanya dan lain sebagainya. Nah, delivery produknya itu sendiri juga kadang-kadang kita pakai gosen misalnya ya. Kadang gosennya itu tidak langsung ke rumah kita, gosennya itu mampir dulu ke tempat yang lainnya. Jadi kita harus mengemas si cilok itu bagaimana caranya supaya tidak cepat dingin sampai ke konsumen seperti itu. Jadi itu cara-cara salah satu contoh dari cilok tadi. Begitu. Jadi mungkin dalam bisnis digital ini segala ilmu diperhatikan ya, dari segala ilmunya, misalnya ilmu konsumennya, perilaku konsumennya itu seperti apa. Perilaku konsumennya kaitannya juga dengan psikologi begitu ya. Nah, terus juga digital marketing ini juga ada kaitannya dengan misalnya dengan ekonomi. Jadi harus tahu dulu segmen pasar dan target pasar tadi untuk pendapatan yang berapa sih sebetulnya yang
konsumen bisa beli gitu ya. Jadi nanti ada willingness to pay konsumen itu berapa. Jadi jangan sampai produk yang kita deliver itu terlalu mahal. Nah, kalau terlalu mahal, lalu misalnya ada pesaing kita yang rasanya memang sama-sama enak dan lebih murah, konsumennya juga bisa pindah tuh ke kompetitor kita gitu ya. Nah, jangan sampai konsumen kita itu pindah nih ke kompetitor kita. Itu pula yang harus dilakukan tadi oleh tadi tuh ada tuh yang mengatakan bahwa produknya itu takut banyak pesaing dan sebagainya. Satu hal tadi itu yang harus diperhatikan itu jangan sampai ada yang bilang jualan nggak jualan gitu ya. Nah kalau bisa jualannya itu konsisten karena begitu tidak konsisten si konsumen itu akan beralih ke yang lain. Misal contohnya nih ya, Bu Yonsi suka beli donat kentang namanya roti kembu. Roti kembu tuh donat kentang tuh enak, walaupun jauh dari rumah Bu Yonsi biasanya suka beli. Nah lama-lama tuh kok nggak ada ya donat kentang tuh, roti kembu tuh nggak ada tuh di gosennya tuh ya. Yang ada jadi dia beralih ke roti kembunya gitu. Jadi dia sudah jualan donat kentangnya tapi ke rotinya gitu ya. Dia sih nggak suka kalau roti. Nah ternyata ada tuh dari produk yang lain, ada roti kentang donat kentang ya. Udah beliau sih pesennya ke situ. Nah jadi konsisten gitu ya. Konsisten itu harus terus menerus. Jangan jualan, nggak jualan. Nah itu membuat konsumen tidak kalau mau beli lagi ini mah suka nggak jualan gitu ya. Jadi beralih ke konsumen yang lain. Nah itu juga harus diperhatikan kekonsistenan kita dalam menjalankan bisnis tadi begitu ya teman-teman. Baik, Kang Eka ada tambahan? Ya, cukup Cek, sangat menarik. Kuncinya adalah value proposition ya Cek ya, untuk bisnis ya. Kak. Betul, value proposition-nya. Nanti itu di BDP 1 tuh, nanti anak-anak mungkin di semester 3 kali ya. Ada semester 3. Satu ada value proposition. Intinya sih, apa sih produk itu sehingga produk itu memiliki nilai yang lebih dengan menambahkan kreativitas kita, dengan menambahkan inovasi kita, sehingga kita bisa bersaing di pasar itu sendiri. Oke, teman-teman, senang sekali ya bisa ketemu teman-teman ini yang sudah terjun ke bisnis digital ya, Kang Eka ya. Nanti kita eksplor jauh dari teman-teman ini apa suka dan dukanya, sehingga kita bisa belajar banyak juga dan kita bisa sharing gitu ya. Baik, Kang Eka. Ya, mangga, gimana Cek? Apa mau diberi kesempatan diskusi lagi atau sudah cukup kuliahnya? Kira-kira kita sampai jam 11 ya Kang Eka? Iya, sampai jam 11. Oh ya, boleh jam 11 ya. Nggak apa-apa lah sekali, karena senang sama anak-anak ya. Boleh lah satu pertanyaan lah Kang Eka? Mangga, siapa yang mau? Oh, udah banyak lagi yang angkat tangan. Oh, yang lupa. Iya. Silakan, duluan siapa? Rifdi ya? Silakan Rifdi. Ya, mangga Rifdi. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Kang Ce. Saya Rifdi Maulana dari Prodi Agribisnis kelas A dengan NPM 004. Izin bertanya. Kelas apa, maaf? Kelas A. Ya, mangga. Izin bertanya. Jika seseorang punya kemauan memulai strategi bisnis digital, tetapi tidak memiliki kapabilitas tentang digital marketing tersebut, apa yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih, Kang. Baik, ini yang sebenarnya Kang Eka nih. Kang, mangga Kang. Jawaban saya, Rifdi, ya belajar ya. Belajar mengenal digital marketing. Ya, kalau belajarnya di kelas ini ya sabar. Nanti kita pelan-pelan minggu depan kita akan mencoba mengenali dan praktik ya. Ini kan 2 SKS ya. Kita akan belajar mengenali digital marketing karena nanti ada salah satu materi kita dalam marketing gitu ya. Kalau kita nggak punya kapasitas, kita harus meningkatkan kapasitas kita gitu ya. Mau marketing apa dulu ya? Kalau saya tadi teman-teman ada bisnis produk, kalau saya bisnis jasa. Ya, saya punya Google Business gitu di Google, kalian cari aja nama Eka Purnayuda pasti akan ketemu nama saya.
Yang saya tawarkan bukan produk tapi jasa. Jasa yang tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah, itu value proposition kita. Value proposition kita gitu ya. Memberikan jasa yang tidak bisa diberikan sembarangan oleh orang lain. Itu yang tadi Bu Yusi bilang, kekhasan produk gitu ya. Kalau produk pertanian banyak yang khas gitu ya. Banyak sekali. Misalkan kalian tahu nggak ikan Napoleon, Rifdi? Kamu tahu ikan Napoleon? Enggak kan? Pernah dengar? Nah, baru dengar kan? Nah, itu jangan salah. Satu ekor ikannya itu ya bisa harga jutaan. Dia punya value proposition yang nggak ada di negara lain. Dan itu ada dia hanya ada di Indonesia. Ya, itu produk pertanian kita dari agro maritim gitu ya. Nah, itu kita perlu mencari meningkatkan kapasitas kita ya. Kalau di digital marketing ya kita harus belajar ya mengikuti di mana sih kita mau menjual sekarang gitu ya, di lapak mana yang paling cepat gitu ya, apakah di Shopee, apa di Tokped, apakah di GoMart gitu ya, apakah di mana. Nah itu cara kita menjual. Atau wah cukup deh Yosi kita mah pakai WhatsApp aja gitu ya, grup WhatsApp, wah udah bisa saja gitu ya. Apa dulu yang mau dijual ya, intinya sih itu. Kita punya ide dulu apa yang mau dibuat ya, baru kita cari tempatnya. Jangan cari tempatnya tapi kita belum punya apa-apa, Rifdi ya. Jadi kamu mau bisnis apa, nanti kalau tidak salah Yosi kita lebih ke arah ini ya, praktik nanti ya. Kita akan dorong teman-teman lebih ke arah praktis mungkin ya, Ce ya, ke depan gitu ya. Tadi kan sudah ada tuh bisnisnya. Nanti kalau boleh kita di akhir bagaimana kalau kita bikin challenge, Ce? Ya, boleh. Bisnis digital challenge ya, mungkin dari awal sampai akhir. Nanti kita ingin lihat siapa yang paling banyak memiliki customer dan siapa yang paling banyak volume penjualannya ya dari sisi bisnis digital ya. Ini tantangan. Nah, buat Rifdi, kamu memang mau punya rencana bisnis apa, Rif? Kalau aku sih lebih ke, kan aku suka olahraga nih Kang. Lebih ke pemasaran tentang olahraga aja, misalkan kayak jersey atau peralatan-peralatan penunjang olahraga lainnya gitu. Ya. Jersinya apa? Olahraganya apa? Bola? Basket? Aku suka bola. Bola ya. Oke. Jangan salah ya, teman saya bisa ngejual satu jersey itu harga 50 juta loh, Rif. Dia pekerjaan utamanya driver Gojek. Kebayang nggak, Cek? Driver Gokar. Sampingannya, kalau dia lagi nungguin customer, itu jual jersey. Dia pernah jual jersey Pele. Tahu Pele, Rif ya? Ya, iya, tahu dari Pele Brazil. Itu pemain Brazil paling legendaris, dijual 50 juta loh. Dan dia nggak pegang barang itu. Dia hanya menyalurkan aja, ada sini dia jual. Gitu ya. Oke, jadi itu saya kira ya bisa lewat Facebook, bisa lewat mana lah jaringannya itu, dia lewat Facebook aja saya tahu ya. Gitu Rif ya. Bagus Rif. Kalau kamu sudah jualan, saya beli ya. Saya kebetulan penggemar sepak bola yang bajunya merah-merah gitu ya. Oke, Kang Eka, luar baju biasa. biru nggak masalah, bukan berarti Unpad biru saya nggak penggemar. Iya Kang Eka. Ya betul Kang Eka. Mungkin komentarnya tadi yang Kang Eka ya, Rizky namanya tadi temannya Kang Eka itu dalam bisnis dia sebagai driver, tapi di sampingannya adalah jual jersey, itu namanya dropshipper ya Kang Eka ya. Betul, jadi dia hanya menjualkan aja gitu ya, menghubungkan antara produsen dan konsumen gitu, itu namanya dropshipper. Dropshipper, ya. Betul Cek. Jadi menarik sekali Kak Rizky. Seperti itu. Jadi begini, di dalam bisnis digital itu anggap aja kita mau jualan sama-sama ya. Misalnya Rizky mau jualan jersey, Bu Yosi mau jualan sabun mangga, atau mau jualan dried mango, pokoknya Bu Yosi tentang permanggaan. Ada teman-teman jualan apa lagi. Kita di sini belajar bagaimana kita menjadi pengusaha kecil-kecilan ya, startup kecil-kecilan menggunakan digital bisnis ini gitu ya. Semua orang harus berpikirnya ke sana gitu ya. Jadi kuliah ini ada manfaatnya tuh, di saat selesai kuliah kita punya sesuatu ide gitu ya Kang ya. Kita punya sesuatu, walaupun belum ada, kita punya satu ide. Makanya Kang Eka tadi bagus tuh ada bisnis challenge ya Kang Eka ya. Nanti kita lihat berapa reviewer followernya dan lain sebagainya. Bagus sekali tuh ini Kang Eka. Betul, bagus sekali gitu ya Rizky. Tapi Rizky ya, kalau menurut Bu Yosi, selama kita hidup di dunia, never stop learning. Jadi Rizky itu semua orang yakin punya kapabilitas sama diberikan sama Allah ya.
hanya tinggal kita menajamkannya tuh ya. Ada orang yang rajin menajamkannya, ada orang yang tidak rajin menajamkannya. Nah, jadi rezeki semua orang juga punya kapabilitas yang sama diberikan sama Allah, tergantung kita mengoptimalkannya gitu ya. Jadi jangan hati-hati. Kalau belum nyampe ke sana, oh barangkali saya belum menajamkannya dalam hal ini nih, gitu ya. Jadi never stop learning kalau menurut gue ya. Gue juga nih udah tua nih, tapi belajar sama Kang Eka. Nah, itu kumahanya. Kang Eka itu kumahanya. Tapi menarik sekali. Menjadi banyak hal yang beliau kayak kayak anak kecil punya mainan baru gitu kan. Kita kalau punya mainan baru kan exciting gitu ya. Wah, ini apa ya gitu ya. Nah, anak-anak juga harus seperti itu. Oke, teman-teman. Senang sekali bertemu teman-teman semuanya. Waktu jualah yang memisahkan kita. Nanti ketemu lagi minggu depan. Ada Kang Adi, ada Kang Dani. Semuanya pada muda-muda dan pada pintar-pintar. Kumohon Kang Eka, mangga badai ditutup ya. Kita foto bersama dulu aja seperti biasa. Siap. Silakan teman-teman yang belum aktif. Oh, alhamdulillah nih ya. Aktif terus ya dari awal sampai akhir gitu. Ya, mohon. Mangga Kang, ayah seur, ayah 5-nya. Ada 3 slide di saya, saya buat yang paling banyak partisipannya. Oke, saya ambil ya. Ya. Di saya ada 6. Ada 6, Cok. Oh, yaudah nggak apa-apa. Di saya 3, Cok, biar lebih cepat ya pengambilan videonya. Silakan teman-teman diaktifkan videonya ya. Sini sebagai ini saya. Ya, masih ada yang proses aktif nih. Waduh, oke. Ini adalah pertemuan perdana kita, Cek ya. Iya, pertemuan perdana luar biasa. Ya, saya foto slide pertama dulu ya. Silakan berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Maaf ya kalau nggak ada bunyinya. Oke. Saya save dulu. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Cekrek. Nah, ini bunyinya dari saya. Oke. Yang terakhir, slide terakhir. Ya. 1, 2, 3. Cekrek. Nah, oke, terima kasih teman-teman semua atas kuliahnya kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Jumpa minggu depan. Terima kasih Bu, Pak. Enggak. Sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Bu materi. John.